Mengapa matematika sering dianggap mengerikan? Bagi kebanyakan pelajar Indonesia, matematika adalah mata pelajaran yang dianggap sangat sulit. Kemampuan matematika siswa-siswi di Indonesia menduduki peringkat bawah dengan skor 375. Kurang dari 1% siswa Indonesia yang memiliki kemampuan bagus di bidang matematika. Maka dari itu, kita sajikan contoh penerapan matematika pada kehidupan sehari-hari. Trigonometri sendiri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara besar sudut dan panjang segitiga. Kalau diartikan secara harfiah, trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon artinya 3 sudut dan metron artinya mengukur. Matematika sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Contohnya, kalau kita berbelanja ke pasar, ada aritmatika. Rapotan ada rata-rata. Dan saat naik pesawat ada yang namanya koordinat. Nah, itu semua adalah contoh dari matematika dalam kehidupan sehari-hari. Setelah melihat contoh-contoh tadi, kalian pernah nggak sih kepikiran turunan trigonometri itu bagaimana? Nah, enggak kepikiran kan? Sekarang kita simak video berikut ini. Persamaan fungsi turunan pada trigonometri. Turunan trigonometri yaitu merupakan suatu proses matematis untuk menentukan turunan pada suatu fungsi trigonometri ataupun tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Fungsi trigonometri yang biasa digunakan yaitu sin X, cos X, dan tan X. Fungsi turunan pada trigonometri yaitu Y sama dengan sin X menuju Y aksen sama dengan cos X. Y sama dengan cos X menuju Y aksen sama dengan min sin X. Y sama dengan tan X menuju Y aksen sama dengan sekan 2X. Y sama dengan kosekan X menuju Y aksen sama dengan min kosekan X dikali cot X. Y sama dengan sekan X menuju Y aksen sama dengan sekan X. Sifat-sifat fungsi turunan pada trigonometri. Yang pertama, fx sama dengan c kali u menuju f pangkat 1 x sama dengan c kali u pangkat 1. 2. Fx sama dengan u tambah v menuju f pangkat 1 x sama dengan v pangkat 1 ditambah pi pangkat 1. Ketiga, fx sama dengan u kurangi v menuju f pangkat 1 x sama dengan u pangkat 1 dikurangi v pangkat 1. Keempat, fx sama dengan u kali v menuju f pangkat 1 x sama dengan u pangkat 1 dikali v ditambah u kali u pangkat 1. Kelima, fx sama dengan u per v menuju f pangkat 1 x sama dengan u pangkat 1 dikali u kurangi u dikali v pangkat 1 per v2. Contoh penerapan turunan fungsi pada trigonometri dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat di slide berikutnya ya. Pesawat Sriwijaya Air bersiap take off pada landasan A. Jika posisi pesawat tersebut dinyatakan sebagai X sama dengan 2 cos 3T dan Y sama dengan cos 2T, tentukan kecepatan tersebut jika T sama dengan 4,1 S. Untuk mencari jawaban tersebut, diketahui posisi pesawat X sama dengan 2 cos 3T, Y sama dengan cos 2T, dan T-nya adalah 4,1 S. Pertanyaannya adalah, tentukan kecepatannya jika T sama dengan 4,1 S. Oke, untuk mencari kecepatannya, kita turunkan 2 cos 3T menjadi negatif 6 sin 3T. Lalu pada Y sama dengan cos 2T diturunkan menjadi negatif 2 sin 2T.
Namun, pada soal tadi disebutkan pada T sama dengan 4,1 S, lalu T-nya dimasukkan pada turunan tadi sehingga menjadi Vx sama dengan 1,579 dan Vy sama dengan negatif 1,88. Untuk mencari kecepatan sebenarnya menggunakan rumus V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Kemudian kita masukkan hasil dari Fx dan Fy-nya yang tadi ke dalam rumus mencari kecepatan. Jadi Fx kuadratnya ialah 1,579 kuadrat ditambah Fy kuadratnya ialah negatif 1,88 kuadrat. Hasilnya ialah 2,46 cm persegi. Jadi kecepatan sebenarnya adalah 2,46 cm persegi. Kemudian, penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari di bidang Timerato ialah listrik, tepatnya menghitung pemakaian listrik. Contoh soalnya ialah Budi ingin memasang sebuah lampu di gazebo depan rumahnya. Jika P konstan di 12W, tentukan tingkatan waktu dari PA jika delta PA berubah pada 0,050 rad atau ANTN atau radian per menit saat delta sebesar 40 derajat dalam rumus PA sama dengan P sama dengan sekant delta. Penyelesaiannya dari soal tersebut, kita bisa mencari tingkat waktunya dengan cara menggunakan turunan trigonometri, yaitu dengan mengalihkan turunan PA dikali turunan sudut, kita bisa ketahui P sama dengan 12 Watt, lalu PA sama dengan P. Sekant delta diketahui 12 sekant delta, lalu turunan PA sama dengan 12 sekant delta, lalu turunan PA sama dengan 12 sekant delta tan delta, lalu turunan sudut sebesar 0,050, tinggal dikalikan saja. Nilai yang telah kita ketahui turunannya PA dikali turunan sudutnya, yaitu 12 sekant delta tan delta dikali 0,050, lalu kita ketahui hasilnya 0,6 sekant delta. Tan delta hasilnya sama dengan 0,657 watt atau menit. Jadi saat delta sama dengan 40 derajat, tingkat waktu yang dihasilkan adalah sebesar 0,657 W per min.